Ajiman melihat Pancasila sebagai hasil musyawarah mutlak para tokoh bangsa. Para pendiri bangsa memiliki pandangan yang berbeda-beda namun saling melengkapi tentang Pancasila. Secara umum, mereka sepakat bahwa Pancasila adalah hasil musyawarah mufakat, kesepakatan bersama para tokoh bangsa. Filsafat hidup bangsa, nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup, dasar negara, landasan bagi seluruh kehidupan bangsa dan bernegara. Sintesis berbagai nilai, perpaduan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan semangat kebangsaan. Dalam kesimpulannya, para pendiri bangsa memandang Pancasila sebagai warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi juga identitas jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya ada cara pandang pendiri bangsa tentang Pancasila. Beberapa aspek dari cara pandang mereka. Pertama, hasil musyawarah. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama setelah melalui diskusi dan perdebatan yang panjang. Kedua, nilai-nilai universal dan lokal. Pancasila menggabungkan nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua manusia dengan nilai-nilai lokal yang khas Indonesia. Yang ketiga, Indonesia nasional. Pancasila menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Konsep yang dinamis, Pancasila dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, nilai-nilai universal dan lokal. Pancasila menggabungkan nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua manusia dan nilai lokal yang khas Indonesia. Yang kelima, identitas nasional. Pancasila menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Yang keenam, yang terakhir, konsep yang dinamis. Pancasila dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada materi tentang kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia di tengah masyarakat global. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, sumber segala sumber hidup negara. Yang kedua, geografis Indonesia. Negara besar, Indonesia mempunyai wilayah negara luas dan daratan dan lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.000 pulau. Yang ketiga, bonus demografi. Indonesia memiliki warga negara atau penduduk yang cukup besar, sekitar 270 juta lebih. Nomor 4 di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Yang keempat, keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa, 719 bahasa adat, dan 200 produk hukum adat yang berlaku saat ini. Yang kelima, sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia pengekspor terbesar kayu lapis atau polywood, cadangan sumber energi minyak yang berlimpah, dan Indonesia mempunyai cadangan sumber energi batu bara terbesar di dunia. Yang keenam, kekuatan militer Indonesia. Indonesia cukup memiliki kekuatan militer yang cukup disegani di dunia. Selanjutnya adalah kelemahan yang dimiliki bangsa Indonesia di tengah masyarakat global. Yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu atau disebut SDM. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Yang keempat, pengelolaan SDA belum maksimal. Yang kelima, korupsi masih merajalela. Yang keenam, pungutan liar merajalela. Dan yang ketujuh, bencana alam. Selanjutnya ada tantangan bangsa Indonesia di tengah masyarakat global. Yang pertama ada ancaman ideologi luar, yaitu maksudnya ideologi asing seperti konsumerisme, radikalisme, dan terorisme dapat merusak nilai-nilai Pancasila dan mengancam persatuan serta toleransi bangsa. Yang kedua
yaitu negatif tentang Indonesia dapat memakan kemajuan bangsa. Selanjutnya ada pun kesimpulan. Kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan menyatukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan potensi, memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi negara yang maju dan disegani di dunia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu terus berupaya mengatasi berbagai tantangan yang ada, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera, serta mampu berkontribusi positif bagi perdamaian dunia. Baik, sekian presentasi dari kami tutup dengan Arma Santi. Oh, Santi.